Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agia Novianti dari Prodi PGSD kelas A semester 2. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Yudhistira Ahmad SPD MPD selaku dosen yang mengajar di mata kuliah kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan membahas pengertian identitas nasional dan karakteristik identitas nasional. Identitas itu sendiri memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti satu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi dapat diartikan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas dari suatu negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasan selanjutnya yaitu apa saja sih faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bahasa Indonesia. Di antara lain yang pertama adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing yang lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Dan yang ketiga adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir yang keempat adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Selanjutnya yaitu apa saja sih faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Di antara lain yang pertama yaitu adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun. Yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang terakhir yang keempat yaitu adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini. Para pendiri negara Indonesia, the founding fathers, menyadari bahwa negara Indonesia yang hendak didirikan haruslah mampu berada di atas semua kelompok dan golongan yang beragam. Hal yang diharapkan adalah keinginan hidup bersatu sebagai satu keluarga bangsa karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan karena berasal dalam ikatan wilayah atau wilayah yang sama. Kesadaran itu melahirkan paham nasionalisme, paham kebangsaan yang pada gilirannya melahirkan semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, nasionalisme memunculkan semangat untuk mendirikan negara bangsa dalam merealisasikan cita-cita, yaitu merdeka dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Setelah tadi pembahasan dari materi saya, mohon maaf jika ada kekurangan maupun yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.